Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Kina Grace dari FastPay. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menyapa seluruh audiens yang sudah hadir. Sampai saat ini sudah hampir 50 orang yang join kita tentunya dalam acara FastPay Talk pertama, webinar series dalam tema Jurus Kreatif dalam Berbisnis di Tengah Krisis. Nah, sudah berapa minggu kita work from home, dan akhirnya kesampaian juga FastPay untuk menyelenggarakan sebuah webinar. Jadi kita pengen banget hari ini ngobrol-ngobrol seru, mungkin waktunya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, mungkin sampai waktu makan siang nanti. Dan saat ini saya nggak sendirian tentunya, karena saya sudah ditemani dengan para pembicara yang luar biasa juga. Dan hari ini saya atau FastPay, kita didukung oleh pemerintah Kabupaten Tegal, kemudian kita juga didukung oleh Sitebit, dan juga bersama dengan Cube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat yang walafiat di tengah kondisi negara yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Semoga juga semuanya ini masih betah mengikuti anjuran pemerintah ya, di rumah saja guna meminimalisir penyebaran virus corona. Namun walaupun juga kita tetap harus stay, walaupun kita di rumah, kita harus tetap produktif dan melakukan hal yang bermanfaat, salah satunya dengan ikut serta berpartisipasi dalam webinar ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini kan tidak hanya memberikan dampak negatif ya ke semua sektor, terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Bank Indonesia pun juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi bawah 5% atau sekitar 2,5%, yang biasanya mampu tumbuh di atas 5%. Kemarin Presiden menyampaikan hal ini. Nah, dampak dari virus corona ini paling kita rasakan adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, baik yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Semua merasakan lesu karena situasi yang tidak menentu. Banyak yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan menghadapinya. Tidak terkecuali para pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ini, maupun warga kita yang ada usaha di daerah perantauan. Nah, menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Tegal berinisiasi mengajak para pelaku UMKM, khususnya para wirausaha dan pengusaha yang selama ini menjadi binaan pemerintah Kabupaten Tegal, untuk mencari solusi yang untuk keluar dari permasalahan ini. Webinar ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Sitebit, FastPay, juga Cube, agar para pelaku UMKM mendapatkan jurus kreatif dalam berbisnis di tengah krisis. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian memajukan sebuah usaha agar lebih kreatif dan inovatif di era digital seperti saat ini. Nanti Anda semua akan diberikan ilmu yang menurut saya luar biasa, di antaranya bagaimana membranding sebuah usaha dengan cara digital, meningkatkan brand awareness, mengupdate tren e-commerce di Indonesia, juga memanfaatkan media digital dalam meningkatkan omset penjualan. Jadi bagaimana caranya agar dalam wabah ini tetap bisa meningkatkan omset. Nah, nanti Dinas UMKM juga akan memaparkan kebijakan strategis dalam mensupport para wirausahawan di Kabupaten Tegal ini. Saya yakin bahwa semua daerah akan maju jika banyak wirausaha kreatif dalamnya. Maka dari itu saya berusaha untuk komitmen meningkatkan para pelaku usaha di Kabupaten Tegal agar lebih masif lagi. Sejak saya diamanahi menjadi wakil Kabupaten Tegal, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, krisis ini insya Allah tidak akan selamanya. Semuanya pasti akan berlalu, namun kita tidak bisa hanya berdiam diri untuk menghadapinya. Perlu kerja keras dan kerja cerdas dari semua untuk keluar dari masalah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, yang ikut serta menyukseskan acara ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sitebit, FastPay, dan Cube. Ilmu semua ini, Anda semua ini, dan Ibu di sini dinantikan oleh semua wirausahawan di Kabupaten Tegal. Insya Allah kegiatan ini tidak hanya kali ini saja, ke depan kita akan hadirkan dari para narasumber yang lain yang capable untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Terima kasih juga ini kepada Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
yang ikut membantu menyiarkan acara ini secara live di media milik Pemkab Kabupaten Tegal, sehingga tidak hanya yang join di sini saja, tapi juga semua masyarakat yang ingin mengakses bisa lihat di YouTube ya, Pemkab milik Kabupaten Tegal. Mungkin demikian Mbak Kina yang bisa kami sampaikan. Untuk semuanya simak dan ikuti webinar ini dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan di rumah saja, dan mari kita berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan kita bisa berkarya kembali seperti sedia kala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabilillah Ardi sudah menyampaikan kata sambutannya dan juga semangatnya untuk kita semua. Saya setuju banget dengan yang Bapak bilang bahwa saat ini nggak cuma harus kerja keras, tapi harus kerja cerdas juga ya kan. Gimana saat ini di situasi yang mungkin di pandemi ini yang kita nggak tentu kapan kita masuk ke kantor. Di Fastpay sendiri setiap minggu kita ada review work from home. Diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Walaupun kalau biasa kita kerja sebenarnya kita kadang-kadang suka males-malesan mungkin ke kantor ya, atau aduh harus ke kantor banget nih. Tapi ternyata kalau sudah 3 minggu WFH sudah mulai kangen sama teman-teman kantor, sama makanan di kantor, sama mungkin suasana meeting yang kita bisa ketemu semua orang. Nah, tapi kita juga perlu bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan pekerjaan. Bener nggak sih? Karena kalau kita dengar berita di luar, mungkin sudah banyak yang harus putar otak nih teman-teman sekalian. Karena situasinya sudah mulai semakin memburuk. Banyak yang sudah mungkin di layoff atau mungkin harus unpaid leave gitu ya, kalaupun mungkin tidak langsung di PHK, dan akhirnya harus muter otak apa aja sih yang harus bisa dikerjakan. Mungkin sudah mulai banyak yang berjualan kalau kita lihat di Instagram, atau mungkin Tokopedia juga semakin aktif untuk promotin atau mendukung UMKM untuk bisa berjualan online. Tapi di luar platform-platform tersebut sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan sendiri? Hari ini kita mau membagikan sharing itu ke teman-teman sekalian. Sudah ada dari Sitebit nanti yang akan ngajarin kita juga tentang bagaimana bikin sebuah website yang gampang dan mudah dan juga mungkin tidak terlalu mahal. Kemudian juga dari Fastpay tentunya untuk membantu teman-teman menerima pembayaran dari para customer secara online, seperti apa nanti akan dibagikan. Kemudian juga yang ketiga dari Cube pastinya, akan menceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana sih untuk mengiklankan toko online kalian ini perlu strategi seperti apa saja, perlu apa saja yang dipahami juga akan di-share. Nah yang pasti juga dari pemerintah Kabupaten Tegal, dari Dinas Koperasi, sudah ada di sini pembicara kita yang pertama. Saya mau langsung menyapa ada Ibu Dr. Anda Suspriyanti, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Nah, ini juga tentunya pembicara kita yang sangat ditunggu nih, Ibu Kadis, yang akan menceritakan kepada kita nih mungkin saat ini di Tegal khususnya atau di daerah-daerah seperti apa sih, Bu, dampaknya yang dirasakan dalam pandemi ini, dan mungkin masyarakat ini sudah mulai harus berpikir strategi ke depannya nih, Bu. Kira-kira pertanyaan saya yang pertama, Bu, bisa diceritakan sedikit situasi sekali lagi yang di Tegal ataupun di daerah, dan mungkin strategi apa nih yang harus masyarakat mulai pikirkan pertama-tama, Bu? Terima kasih, Mbak. Kami sampaikan yang pertama tentunya dalam rangka kebetulan ini pandemi ya, kita semua merasakan pasti prihatin lah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati dalam sambutannya, apalagi kalau bicara masalah usaha mikro. Tentunya usaha mikro ini kalau kita melihat dari Undang-Undang 20/2008, di mana itu yang memiliki aset maksimal 50 juta. Tentunya mereka dengan aset sebegitu sedikit kan dalam kondisi semacam ini, kemudian harus di rumah, harus jaga jarak dan sebagainya, yang biasanya setiap hari dia berjualan tatap muka, harus di rumah, Mas. Tentunya ini akan berkurang sekali. Oleh karena itu, semua kaitannya dengan dampak COVID ini sangat merasakan. Untuk UMKM kurang lebih sampai 20-30% lah, bahkan ada yang sampai tidak sempat, katakan belum ya tidak sempat sampai berjualan. Sementara mereka menggantungkan hidupnya tentunya hari-hari dari hasil jualannya itu. Oleh karena itu, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tegal khususnya dalam rangka menangani dampak COVID ini,
tentu kita juga menginduk dari pemerintah pusat. Kalau di sana di pusat ada Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian dari provinsi ada Dinas Koperasi dan UMKM, di mana kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, baik melalui presiden sampai dengan ke bawah, kita mengikuti. Yang pertama tentang kebijakan yang pernyataan dari Bapak Presiden tentang adanya relaksasi, kami pun segera membuat surat tentunya kepada perbankan, di mana untuk memberikan kemudahan penundaan terhadap cicilan dan sebagainya kepada mereka-mereka usaha mikro yang mengalami kena dampak tadi. Karena tatkala bicara usaha mikro, tentunya kan dia yang pertama pasti biasanya kekurangan modal atau modalnya sangat terbatas. Oleh karena itu dia pinjam. Tatkala pinjam inilah di era yang semacam ini kami membuat kebijakan mengikuti dari disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga kami membuat pemerintah Kabupaten Tegal membuat surat kepada lembaga perbankan untuk bisa menunda atau memberikan relaksasi terhadap pinjaman. Yang kemudian yang kedua, kami juga dari pemerintah daerah dalam hal ini terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para UMKM memiliki kebijakan yang antara lain ke depan kita mendata tentunya kepada mereka-mereka. Hanya saja dalam pendataan ini kami berharap kepada teman-teman yang kebetulan hari ini ikut segera memberikan nik karena pendataan ini kami buat juga baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah provinsi, juga untuk pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan adanya pendataan ini kita akan tahu persis terhadap mereka-mereka, karena supaya antara usaha mikro yang satu dan yang lainnya tidak terjadi double. Kemudian yang lain lagi, kita juga berusaha semaksimal mungkin pemerintah daerah membuat surat diperuntukkan kepada ASN, di mana ASN itu untuk bisa membeli produknya, produk dari para UMKM. Oleh karena itu dengan ini kami berharap para UMKM yang ada pun segera memiliki daftar barang atau produknya. Jadi memiliki nama-nama produknya apa dengan harga berapa, sehingga nanti harapan kami melalui surat yang dibuat oleh pemerintah daerah kepada ASN membeli itu sudah tahu produknya apa, harganya berapa, dan nanti sistemnya adalah online, membeli tidak harus tatap muka. Ini pemerintah yang kabupaten juga laksanakan. Di samping itu kami juga pemerintah Kabupaten Tegal juga memberikan semangat kepada para UMKM untuk tetap berproduksi dengan cara mempergunakan jejaring sosial, dan untuk bisa dia juga bekerja sama sebaik-baiknya kepada para pembeli ataupun para pelanggan yang selama ini sudah dilaksanakan. Itu beberapa tips yang kami laksanakan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kami berharap sekali, Mbak, dengan banyak keluhan dari para UMKM kepada kami, tentunya pengen segera selesai, kemudian bisa berusaha kembali. Demikian, Mbak. Oke, baik Bu. Nah ini mungkin kalau tadi saya bisa catat sedikit, berarti kan ada pendataan dari pemerintah ya Bu ya, terkait dengan para UMKM yang ada di daerah, kemudian juga nanti UMKM diharapkan dapat memberikan list produknya dengan harganya, dan nanti akan dipasarkan secara online ya Bu ya? Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kami minta para UMKM, karena kami pendataan kami itu kan walaupun kita sesungguhnya sudah memiliki data, kurang lebih 140.000 sekian UMKM yang ada di Kabupaten Tegal itu, cukup banyak, makanya Kabupaten Tegal itu kan terkenal dengan Jepangnya Indonesia. Kita cerita IKM dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon juga nanti dari para UMKM yang ada segera mengirimkan link kepada kami supaya data ini tidak terjadi double, Pak. Karena data ini kan kami kepada pemerintah provinsi maupun ke kementerian kan harus satu. Kalau bicara pakai insya Allah satu orang linknya adalah satu, tidak akan double, gitu, Mbak. Oke, kalau untuk tools atau teknologi marketing yang disarankan dari pemerintah Kabupaten Tegal sendiri untuk masyarakat yang bisa digunakan khususnya untuk mempromosikan UMKM di pedesaan ini apa nih Bu kira-kira?
kami punya yang namanya koci.com. Oke. Ya, koci.com itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman mengikuti lewat koci.com. Ini adalah promosi. Di samping kalau selama ini promosi di samping dari koci.com, kita kan juga mengadakan promosi-promosi tatkala kalau tidak ada pandemi ini itu kita adakan katakan Selawi Expo, kemudian biasanya promosi, kita ikut pameran dan sebagainya. Sehingga untuk sekarang ini kami mengusahakan kepada teman-teman menyampaikan ikutilah promosi yang ada dari kita yaitu koci.com itu tadi. Oke, baik Bu. Nah mungkin berikutnya kira-kira menurut Ibu sendiri bagaimana sih cara masyarakat ini dapat memaksimalkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia sebagai bahan baku nih Bu? Ya, selanjutnya di samping tadi koci.com, makanya tadi kan kami juga memberikan surat sejak pandemi ini kepada UMKM agar UMKM itu segera membuat tadi produk-produk yang dia hasilkan beserta harganya. Kan dia katakan lewat leaflet ini nanti kita titipkan ke dinas atau nanti yang bersangkutan bisa hadir ke dinas-dinas atau di tempat-tempat umum supaya orang tuh membaca. Oh ternyata ini memproduksi barangnya ini dengan harga ini, sehingga dicantumkan WA dan sebagainya sehingga orang akan mudah untuk membeli. Nah inilah usaha-usaha kami dalam rangka untuk membantu UMKM yang tadi antara 20 sampai 30% mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan ini Mbak Gina, bahwa kalau bicara tentang produk di Kabupaten Tegal, memang kita sebagian besar masyarakat Kabupaten Tegal itu UMKM-nya di jajanan atau makanan kering, dan sebagian besar ini kita lihat 30% dari jumlah UMKM itu adalah wanita. Di samping juga kita tetap masih memikirkan para penyandang disabilitas. Yaitu para penyandang disabilitas ini ada beberapa walaupun baru sekitar 0,3% yang mengikuti atau sebagai UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Selanjutnya pemerintah juga pada kesempatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Tegal selalu memberikan kegiatan kemitraan, memfasilitasi bahwa setiap UMKM itu biasanya mengalami pendanaan yang kurang, sehingga kami memfasilitasi dengan bekerja sama dengan para perbankan ataupun dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada. Oleh karena itu harapan kami dari modal bisa tercukupi, kemudian nanti kami mengadakan pelatihan baik bentuknya packaging maupun peningkatan produk, atau kami melaksanakan adalah dalam rangka akuntansi atau pembukuan, karena biasanya kalau yang namanya usaha mikro itu paling males ya kalau untuk berbicara masalah pembukuan. Sehingga kami berharap kepada teman-teman nih, pada teman-teman UMKM yang kebetulan hari ini ikut, kita sudah berusaha, kita kan pemerintah daerah peduli, marilah para UMKM juga tetap semangat. Yakinlah bahwa setiap namanya orang usaha pasti kadang di atas, kadang kita bagus dalam kondisi, kadang kita lemah, sehingga tetap harus yakin bahwa tidak semua orang itu bisa berusaha. Gitu. Jadi punya semangat dulu, punya keyakinan dulu bahwa pastilah ini namanya ujian ya harus begini. Kemudian yang selanjutnya kami juga saya selalu mengingatkan selama ini setiap kami mengadakan pelatihan atau apa, saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya. Dalam arti begini, sesama teman UMKM itu kita adalah satu, kita adalah saling berwirausaha. Oleh karena itu saling berdoa bersama-sama, tidak usah saling menjatuhkan antar satu dengan yang lainnya. Karena saya yakin dan percaya setiap orang membuat produk atau berusaha pasti dia mempunyai keunggulan tertentu yang dia miliki. Itu semacam itu. Kemudian kami juga dari pemerintah daerah Kabupaten Tegal sesuai apa yang diinginkan dari Bupati dan Wakil Bupati, di mana kan kita ingin meningkatkan tentang wirausaha pemuda. Oleh karena itu kita tuh sekarang juga memiliki co-working
Nah, di sana kita kemarin baru saja di launching, kebetulan juga dihadiri oleh Pak Wakil Bupati, oleh Bu Bupati, bahkan kita undang gubernur dengan harapan melalui co-working ini salah satunya itu tempat kerja bersama oleh para kita tahu di Kabupaten Tegal sementara dengan jumlah penduduk yang 1,4 dengan angkatan kerja ataupun usia produktif kurang lebih sekitar 50% lebih, dengan jumlah pemuda kurang lebih sekitar 344 ribu penduduk ini, pemuda ini tentunya berharap sekali untuk menjadi pegawai negeri sipil, untuk menjadi katakan yang kepengen menjadi tentara atau polisi ataupun bekerja di perusahaan sekarang mungkin sangat selektif sekali. Makanya paling gampang adalah menurut saya paling enak adalah mari kita menjadi bos sendiri. Jualan sendiri. Menjadi bos sendiri. Sehingga itulah harapan kami atau dari pemerintah daerah itu bagaimana untuk meningkatkan para wirausaha pemuda atau pemula. Makanya itulah program-program yang sudah dikemas oleh pemerintah Kabupaten Tegal kemarin sudah menjaring pemuda, wirausaha muda dari jumlah yang pendaftarnya tadi sampai 150 lebih, kemarin terjaring tinggal 28 yang masuk kategori lah. Harapan kami ke depan jangan 28. Tadi saya sampaikan jumlahnya pemuda di Kabupaten Tegal itu 344.000 sekian. Dengan harapan baru berapanya? Ayolah kita berusaha meningkatkan usahanya dengan sebaik-baiknya. Daripada diam di rumah, lebih baik diam di rumah tetapi memiliki hasil. Karena saya yakin 1 menit. Karena saya yakin dan percaya pasti yang namanya orang berusaha Allah akan memberinya. Nah, saya rasa itu dari saya, Mbak Gina. Terima kasih. Terima kasih, baik Ibu kalau gitu. Terima kasih. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu di sesi tanya jawab. Suara aku kedengeran ya Ibu di sana? Iya, kedengaran Mbak Gina. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan nanti tentunya kita juga akan memberikan kesempatan untuk audiens kita bertanya. Jadi silakan untuk audiens kita yang akan bertanya bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar di chatting kita, ataupun untuk audiens yang juga nonton kita via laptop kalian. Nanti kalau misalnya nonton via laptop, kalian bisa kita berikan akses untuk bertanya langsung. Jadi nanti dari adminnya akan memberikan akses untuk kamera dan audio kalian kita allow untuk nanti join ngobrol-ngobrol dan memberikan pertanyaan secara langsung. Jadi contohnya di sini ada alamatnya, ada audiens kita namanya Mas Andika nih, andika.setiawan@outlook.com. Saya lihat ada akses kamera dan juga mikrofonnya. Nanti kita bisa memberikan kesempatan Mas Andika untuk nanya langsung bersama kita. Jadi wajahnya bisa muncul. Jadi untuk yang ingin bertanya bisa siap-siap, ataupun yang nggak bisa yang nonton via handphone mau meninggalkan pertanyaannya via di kolom komentar juga boleh. Mungkin ada pertanyaan sedikit Ibu, ada dari Seger Sutrisno. Ada pertanyaan untuk bantuan. Kira-kira kapan ya Bu bisa diberikan setelah di input datanya kah? Bantuan itu ya? Ya. Jadi ini, tadi kan saya sampaikan, baik dari Kementerian Koperasi UKM maupun dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal, kami mendata. Bantuannya kapan? Ya kami data dulu, karena kan gini, tadi kan saya sampaikan, semua UMKM yang ada di kabupaten bicara masalah dampak, insya Allah pasti terdampak. Tidak hanya UMKM, perusahaan besar pun terdampak. Ada semacam itu. Sehingga kalau dari kementerian, dari provinsi, kami tunggu kabar nih, ya kan? Karena untuk sementara ini yang sudah jalan sekarang itu dari provinsi memberikan kepada kita job untuk masker. Nah, Mbak, jadi yang pada produk masker ini sedang provinsi memberikan, karena kebetulan juga ada program 35 kalau nggak salah itu program masker. Kemudian kalau bantuan tadi yang dimaksud adalah dari pemerintah daerah, sementara kita harus disatukan dulu dengan dinas sosial, Mbak. Mas yang tanya nih ya.
di dinas sosial itu kan ada di sana program yang kaitannya CPS dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi double nih, segera nih-nya masuk, lah nanti sebetulnya kalau itu sudah clear, pemerintah Kabupaten Tegal bisa memberikan, katakan nanti berupa apa, bantuan itu untuk sementara diperkirakan 3 bulan. Dalam arti bisa jadi berubahnya sembako atau apa, keputusannya itu nanti kita bahas bersama. Kami hanya sebatas mengusulkan, Mas, sehingga usulan kami nanti disetujui karena semua harus dilihat juga dengan anggaran. Tentunya semacam itu. Itu ya, Mas? Saya bisa tambahin sedikit. Boleh Pak. Ya, jadi dari pemerintah pusat sudah menyediakan stimulus sekitar mungkin ada 2, kalau tidak salah Presiden menyampaikan 2.000 sampai 2.500 triliun. Nah, itu berupa ada jaminan pengaman sosial, berupa bansos, dan juga dari pemerintah sudah ada relaksasi termasuk pengurangan dan juga penundaan pajakan itu. Nah, dari Kabupaten Tegal kita juga sedang melihat jangan sampai nanti kebijakan yang di Kabupaten Tegal ini hanya menggarami lautan, kan gitu. Kita di anggaran untuk penanganan COVID-19 ini ada sekitar 10 miliar disiapkan untuk dampak ekonomi. Namun kita belum memutuskan untuk digunakan sebagai apa, karena kita fokus kepada bantuan sosial dulu. Nah, jadi yang penting adalah untuk semua UMKM tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, mendata dulu. Karena kalau misalnya kita datanya tepat, maka mungkin 10 miliar bisa tambahin. Kalau ternyata datanya tidak bisa kita pertanggungjawabkan, mungkin 10 miliar tidak kita salurkan. Mungkin gitu, Mbak. Oke, baik. Ya. Tambah dulu juga Mbak Gina ini kebetulan karena diikuti oleh UMKM Pak Wakil. Jadi sekarang itu kan ada program kartu prakerja, ya kan? Betul. UMKM itu diharapkan juga ini mendaftar karena ternyata kemarin data dari provinsi saya lihat itu dari sekian yang daftar kan baru bisa masuk berapa. Kabupaten bahkan sama sekali belum ada. Jadi datanya saya lihat baru yang masuk Blora, Kendal, kemudian mana Tegal belum ada. Oleh karena itu tolonglah kebetulan hari ini semua ikuti di tag ini ya. Mudah-mudahan ikutlah daftar kartu prakerja ini. Itu Mbak Kina. Oke, baik, luar biasa Ibu dan juga Bapak. Nanti kita akan lanjut lagi, sepertinya masih banyak nih dari masyarakat Kabupaten Tegal yang juga tertarik sekali dengan program ini dan juga ingin bertanya lebih jauh. Tapi kita harus pindah ke pembicara kita yang kedua terlebih dahulu, seperti yang tadi sudah saya informasikan. Dari Sitebit akan mengajarkan nih, membagikan sharing caranya membuat sebuah website yang tentunya ini merupakan solusi yang bisa dikatakan tidak mahal nih Mbak Asri. Benar nggak Mbak Asri bikin website tuh nggak mahal? Halo Mbak Asri. Ya, halo Mbak. Mbak Asri akan presentasi langsung teman-teman. Oke. Gimana semua kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Oke. Nah, tadi sempat Mbak Kina juga menyampaikan ya kalau sekarang itu keadaannya sedang tidak menentu untuk para UMKM gitu ya. Nah, di sini Sitebit ingin memberikan tips bagaimana mempertahankan bisnis secara online di tengah keadaan tidak menentu sekarang gitu. Nah, kita mulai aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah keadaan jalanan di Jalan Sudirman di Jakarta tanggal 3 April. Jadi 1 hari setelah Jokowi menyatakan kalau kita tuh harus work from home. Jadi proses bekerja itu diganti, yang awalnya kita bisa keluar, terus hadir di kantor, sekarang kita harus di rumah. Dan yang jelas sih kegiatan warga itu juga dibatasi untuk mengurangi persebaran si virus corona ini gitu. Nah, sekarang kita tanya bagaimana untuk efeknya ke bisnis gitu kan. Nah, apa sih artinya untuk bisnis? Yang jelas sih untuk pembatasan segala kegiatan ekonomi yang melibatkan kontak langsung. Jadi sebenarnya rasanya sih kayak semua kegiatan ekonomi itu berhenti gitu ya. Nah, di sini maksud saya adalah bukan berhenti, tapi lebih kita itu dibatasi gitu untuk ruang gerak kita keluar, yang awalnya kalau bisnis kan kita datang ke toko, terus kita
bisa bertemu dengan customer, sekarang dibatasi, nggak boleh. Dan saya ingat ketika Bu Sri Mulyani, tanggal 1 April kemarin tuh sempat press conference nih gitu. Beliau menyatakan kalau COVID ini tuh nanti diprediksikan akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, sudah sekitar 1 bulan dan kita ternyata merasakan, itu bukan prediksi aja, ternyata sudah berdampak ke semua sektor, baik ekonomi, terus maupun berbagai industri lah intinya, mau bisnisnya besar atau kecil, semuanya merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi memang keadaan ini tuh tidak bisa diprediksi awalnya gitu. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai bisnis nih? Nah, jadi kalau menurut saya, artinya bagi pengusaha, ini adalah saat di mana strategi bisnis kita itu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi meminimalisir dampak negatif tersebut, dampak si COVID ini itu harus dilakukan demi menyelamatkan kelangsungan bisnis kita gitu. Meskipun ini tidak bisa dihindari 100%, paling tidak kita punya backup plan gitu. Nah, sebaiknya sih untuk pelaku bisnis semuanya, dari awal itu kita harus mempersiapkan bisnis strategi kita. Nah, apa sih untuk strateginya? Gitu, sebentar ya. Nah, yang jelas yang bisa kita lakukan untuk sekarang adalah membuka toko secara online. Tadi Ibu sempat mention ya kalau kita harus tetap membuka toko kita online karena kan kita sudah dibatasi ya untuk bertemu di luar gitu. Nah, sebentar. Nah, jadi sekarang kita list aja nih apa sih yang harus kita miliki untuk bisa maksimalkan kehadiran online gitu. Nah, pertama pasti saya yakin untuk para UMKM sudah memiliki Instagram yang jelas ya. Kemudian Facebook. Facebook juga sebagai sosial media gitu ya. Yang ketiga adalah marketplace. Sepertinya para UMKM ini sudah sangat familiar dengan membuka toko di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Tapi ada satu hal yang teman-teman UMKM itu melewatkan kesempatan untuk bisa tetap mendapatkan customer di masa-masa sulit sekarang gitu, yaitu website. Nah, sekarang saya bakal kasih beberapa insight ya, kenapa website itu penting. Tapi saya bakal infoin untuk sosial media dan marketplace dulu. Nah, di slide selanjutnya, bentar. Nah, di sini ada sekitar 100, sorry, kayaknya agak nge-lag nih ya. Oke, jadi di sini ada 175 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2020. Nah, sedangkan pengguna sosial media di Indonesia itu sudah mencapai 160 juta. Jadi hampir 100% dari pengguna internet itu punya sosial media gitu ya. Jadi intinya untuk yang pertama kita nggak boleh meninggalkan atau mengenyampingkan sosial media untuk kita mempromosikan usaha. Oke, nah yang kedua, di sini ada fakta, ada jumlah yang besar banget ya angkanya, 214 juta. Nah, jadi angka ini menunjukkan jumlah pengunjung ke 5 marketplace besar di Indonesia pada tahun 2020. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk satu orang mengunjungi lebih dari satu marketplace. Tapi tetap ya, kita lihat angkanya tetap besar banget gitu. Nah, tapi kita lihat di sini ada angka yang lebih besar, 1.689 juta. Jelas ya kalau di sini pasti angkanya akan lebih besar dibanding sosial media dan marketplace. Nah, jumlah 1 miliar ini adalah jumlah traffic yang masuk di Google setiap bulannya dari Indonesia. Nah, bayangkan ya, maksudnya jumlah orang yang mengakses Google tiap bulannya itu banyak banget gitu loh. Nah, sedangkan ternyata ada fakta di mana 93% pengguna internet kita orang Indonesia itu menggunakan mesin pencari atau Google nih untuk mencari produk yang ingin mereka beli. Nah, untuk angka 1 miliar ini ya, coba kita
belajar matematika sedikit nih. Anggap saja per bulan ada 30 hari. Kemudian berarti per hari ada sekitar 56 juta traffic yang masuk. Jadi artinya apa? Jadi artinya ada 56 juta kali bagi bisnismu itu bisa ditemukan oleh orang yang masuk ke Google gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan sosial media dan marketplace tadi, sepertinya jelas ya kalau kemungkinannya untuk bisnis kita ditemukan oleh customer itu lebih besar kalau kita memiliki website dibanding sosial media dan marketplace gitu. Namun tetap sosial media itu diperlukan dan marketplace sebagai media kita untuk promosi usaha kayak gitu. Oke, nah selanjutnya saya akan share nih ada 4 alasan penting kenapa UMKM membutuhkan website. Oke, yang pertama meningkatkan kredibilitas. Nah, ini sih dengan memiliki website dengan desain yang menarik, kemudian mudah dinavigasi, dan kita memunculkan data pribadi dan produk-produk yang kita miliki itu juga bisa membuat orang percaya kalau produk yang kita jual itu adalah produk yang baik. Nah, misalnya aja kayak gini, kalau misalnya ada orang yang menjual produk di marketplace, tapi dia itu tidak memiliki website, nah, dia akan dibandingkan dengan penjual lain yang sudah memiliki website, memiliki portofolio gitu. Nah, jadi si customer ini akan memiliki pikiran kalau si usaha yang sudah memiliki website ini akan jauh lebih baik karena pertama dia bisa menampilkan produk-produknya, kemudian bisa memunculkan terkait wilayah atau tempat di mana dia berjualan atau toko offline-nya. Nah, makanya dengan memiliki website, kamu tuh juga bisa mengajak pelanggan mengunjungi toko offline-mu gitu. Jadi kita bisa membangun interaksi secara nyata. Ada satu customer kita yang dia itu jualannya itu jualan semacam kayak keramik-keramik buatan sendiri dari tanah liat. Nah, dia memiliki website itu tujuannya selain untuk showcase produknya, dia ingin menunjukkan kalau dia juga memiliki workshop nih di rumahnya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, jadi dengan memiliki website, orang-orang itu akan lebih percaya dan ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita, gitu. Nah, yang kedua ini penting banget, bekerja nonstop. Meskipun bisnis kamu udah tutup ya misalnya ya, website akan bekerja 24 jam. Dan pelanggan bisa melihat, bertanya tentang produknya. Dan yang penting tadi saya tetap ingat ya apa yang dikatakan Ibu tadi, para UMKM ini diajak untuk mencantumkan WhatsApp di toko online-nya. Nah, kalau di website enaknya, di pojok kanan atas itu biasanya kita bisa menambahkan button WhatsApp. Jadi ketika si pengunjung website itu mengklik, dia akan langsung diarahkan ke WhatsApp bisnis kamu gitu. Nah, yang ketiga adalah menjadi media informasi brand kamu. Jadi ingat kalau website itu kan nama websitenya nama usaha kita ya. Jadi ketika si customer mengklik itu akan mengingat bisnis kita gitu, tanpa harus masuk ke media lain seperti kita harus masuk ke Instagram dulu atau masuk ke marketplace gitu sih. Yang keempat adalah memperluas pasar. Ini penting banget. Soalnya kalau website itu lebih mudah ditemukan di Google dan itu membuka kesempatan tidak hanya orang Indonesia yang bisa menemukan bisnis kamu gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari tadi ngomongin branding, pasti masih ada yang penasaran dan pengen tahu ya gitu ya. Apa sih itu brand gitu? Nah, yang jelas brand itu bukan logo, bukan warna, bukan slogan juga gitu. Nah, brand itu lebih ke persepsi yang dimiliki orang terhadap bisnis kamu gitu. Ini kalau boleh tahu Mbak Kina lagi online atau nggak ada ya? Oke, jadi kalau misalnya nih saya tanya, apa sih yang kamu pikirkan kalau mendengar kata Gojek gitu? Halo Mbak Kina, mungkin Mbak Kina Ya, bisa... halo Mbak. Oke. Mbak Kina, boleh bantu aku bentar nggak? Boleh. Gimana Oke. Mbak?
Mbak Kina, aku mau nanya nih, kalau misalnya aku sebut Gojek, yang Mbak Kina pikirkan itu apa gitu? Spontan aja deh, Gojek itu apa gitu? Pastinya motor ya. Oke, terus apa Naik lagi? ojek online. Ojek Terus online. udah gitu keinget makanan juga, GoFood-nya. Ya. Sama yang terakhir pokoknya bisa membantu aku doing banyak hal sih, termasuk kirim-kirim barang juga ya, GoSend-nya. Nah, itu. Jadi tadi semua yang dibilang Mbak Kina itu adalah branding si Gojek. Nah, kalau misalnya saya sempat diskusi juga sama teman saya yang sudah berkiprah di digital marketing lama, kita itu salah sebagai pemilik bisnis kalau kita ingin membuat orang mengingat bisnis kita itu seperti apa yang kita mau. Itu salah. Nah, yang benar adalah yang kayak Gojek lakukan, Mbak Kina. Jadi kita itu brand sebagai GPS-nya, sebagai Waze gitu ya, sebagai GPS. Jadi kita yang mengarahkan si customer ini untuk istilahnya menyelesaikan permasalahannya. Contohnya kayak Gojek itu, gitu. Jadi Gojek kan tidak berusaha untuk membuat image seperti ojek online terbaik se-Indonesia, tapi dia itu ingin menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, seperti itu. Nah, logo itulah baru pemicu isyarat brand tersebut, gitu. Tapi ingat kalau misalnya kita mau branding, kita harus bisa menepati janji brand kita, gitu. Nah selanjutnya, gimana sih cara menentukan brandmu dengan mudah? Nah, ini ada langkah simpel sih. Pertama, kamu harus menjawab 3 pertanyaan ini. Apa cerita unik kamu? Kenapa kamu mulai bisnis ini? Kedua adalah produk atau layanan apa yang kamu tawarkan nih? Apa yang akan ditawarkan untuk customer? Yang ketiga adalah jangan lupa solusi apa yang diberikan produk layananmu. Nah, kadang poin ketiga ini lupa gitu. Jadi si UMKM ini hanya ngikutin apa trennya gitu kan. Terus berusaha untuk menjual produk yang sama dan mengklaim dirinya adalah bisnis yang terbaik atau produk yang terbaik tanpa memikirkan sebenarnya solusi apa sih gitu yang mau diberikan sehingga customer itu akan ingat ke brand kita. Nah gitu, jadi ingat 3 pertanyaan ini harus dijawab gitu. Nah daripada teori doang, ini ada contoh realnya nih. Ada sebuah brand namanya Empathy. Jadi dia itu adalah brand baju lokal wanita. Dia itu membentuk brandingnya itu ingin menggabungkan 2 elemen, yaitu kain tradisional, lurik, dan kain modern atau jeans. Awalnya itu. Nah, kemudian Empathy juga dia itu memiliki keunikan lagi nih. Jadi dia ingin branding memberdayakan pengrajin di Jawa Tengah. Jadi si foundernya ini datang ke pengrajin-pengrajin kain tradisional di Jawa Tengah dan mengajak kerjasama gitu. Jadi selain menjual baju batik, si pengrajin ini juga diajak untuk berkolaborasi gitu, menggabungkan 2 elemen kain tradisional dan kain modern. Jadi ketika orang dengar kata empathy apa sih gitu. Nah, karena orang sudah lekat dengan brand ini dengan kain tradisional dan kain modern, jadi orang ingatnya pasti empathy. Nah, seperti itu cara membentuk sebuah brand. Kemudian si empathy tidak hanya berhenti di uniqueness-nya dia itu tadi gitu. Nah, selain itu ternyata empathy itu punya jenis produk yang khusus, bahannya itu dari bahan yang tidak terpakai. Jadi kain perca itu digunakan sebagai raw materials untuk membuat baju. Dan di websitenya Empathy juga dia membuat kayak page yang berbeda. Dia ingin mengkampanyekan membeli baju dari bahan kain perca tersebut. Tidak hanya itu, pas ada COVID ini ternyata Empathy itu mengajak orang-orang untuk mendonasi. Nah, jadi selain membuat baju, ketika ada COVID, ternyata Empathy ini mengajak orang untuk membuat masker gitu. Dia juga jualan masker, tidak hanya baju gitu. Jadi ini adalah cara si Empathy membangun brand sehingga tetap inovasi, kemudian sosial itu penting banget sih untuk istilahnya menggerakkan emosional orang. Nah,
Jadi intinya apa? Kalau untuk branding yang penting adalah gimana kita membangun reaksi emosional orang sehingga mengingat brand kita gitu. Oke. Oke. Nah, Mbak Astri, sorry aku potong sedikit. Mungkin Yep. 1 menit lagi ya Mbak ya, karena sudah lewat dari ini kita rundown. Gitu. Thank you. Oke, sorry. Ya. Nah, sekarang yang mudahnya itu sekarang siapa audiensmu gitu. Nah, sekarang kalau menentukan audiens itu ada 2 poin yang penting sih sebenarnya. Usia, jenis kelamin, pasti semua pada tahu kan ya, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan. Yang kedua adalah behavior. Kita harus tahu nih, behavior orang tuh sebenarnya lebih suka gratisan kah, suka harga murah, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi cara gimana kamu menentukan brand kamu. Nah, sekarang kita skip aja ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat. Nah, di sini kita udah mulai membuat website sebenarnya. Gimana caranya menentukan nama website kamu gitu. Sebenarnya mudah, yang penting kamu menentukan daftar area yang mau kamu tempati gitu, yang kamu apa ya istilahnya lokasi mana gitu. Jadi misalnya kalau kamu jualan mebel di Tegal, kamu bisa mencari nama unik, kemudian kamu bisa menambahkan mebel Tegal murah misalnya seperti itu. Jadi buat kata kunci kamu itu mudah diingat dan mudah dicari. Nah, ini ada tips-tipsnya. Nanti PPT ini juga bisa di-share dan kamu bisa tetap tahu ya poin-poin apa aja yang penting. Kemudian membuat artikel di website itu penting. Jadi ketika orang membaca artikel kita yang awalnya tidak ingin membeli produk, nah nanti pada akhirnya mereka kepo-kepo tuh di website kita. Nah, ternyata mereka menemukan bahwa kita menjual produk yang mereka cari, ini artikelnya misalnya jualan produk dari kulit misalnya, atau menjual mebel, seperti itu. Nah, ini adalah list menu-menu apa yang penting kamu miliki kalau kamu membuat website. Ada ini, kemudian ada desain visual konten, apa yang harus kamu miliki ketika ingin membuat website. Jadi nanti kamu tinggal scan QR code di sini, nanti kamu bisa download PDF. Jadi tinggal diisi aja formnya. Jadi ini bisa menjadi apa ya? Suatu form di mana kamu bisa menentukan website kamu nanti inginnya gimana gitu. Gampang banget, nanti kita akan share ini. Nah, di akhir, aku pengen kasih promo sedikit ya, kalau sekarang itu untuk kamu yang nonton webinar ini, sebenarnya kita memberikan promo khusus diskon sampai 30% untuk pembuatan website di Sitebit. Nah, ini adalah promo code-nya. Nanti kamu bisa klaim ketika kamu sudah masuk ke Sitebit dan mau melakukan pembayaran. Namun, kalau misalnya kamu ingin masih tanya-tanya nih ke kita, gimana sih membuat website, apa sih keuntungannya membuat website. Nah, kamu bisa hubungi tim Sitebit ya di WhatsApp di sini. Nanti tim Sitebit akan langsung jawab dan dengan senang hati memandu kalian menjelaskan bagaimana dari A sampai Z tentang website gitu sih. Ya. Oke, Mbak Kina. Oke, mungkin bisa balik ke slide sebelumnya biar ingat, Mbak. Ya, halo Mbak Kina. Ya. Halo. Ya. Promo code-nya tadi SB30 ya? Atau salah tadi ya? Teman-teman. Promo code-nya banyak adalah promonya 30% off ya, 30% dengan promo code-nya ini dia SB30. Ya, jadi karena ini bisa di-shop mungkin. Jadi teman-teman bisa tetap hubungin Sitebit ya melalui WhatsApp, karena kan kalau materi website ini kan harus banyak ya Mbak ya, dan kita waktunya terbatas di sini, jadi kalian kalau ada yang mau tanya bisa langsung ke WhatsApp kita. Langsung teman-teman tim Sitebit akan siap membantu kalian gitu, memberikan tips gimana cara menentukan nama website yang baik, nanti akan kita bantu. Nah, untuk kode promonya kalian bisa catat di sini, nanti pas ngobrol sama tim Sitebit, kalian bisa tinggal ngomong promo ini sih, gitu. Oke. Siap, Mbak. Oke, kalau itu sore kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Yang pertama, ini kalau gitu saya mengundang lagi untuk tim Pemkab Tegal untuk join di kita. Ada 3 pertanyaan masing-masing, 3 untuk tim Pemkab Tegal dan juga 3 untuk Mbak Asri. Jadi saya ingin mengundang kembali Ibu dan Bapak untuk join bersama kita. Mungkin ini Mbak Asri bisa start sharing juga untuk materinya.
Pertanyaannya yang pertama ini dari Mbak Afrilia. Mau nanya nih Bapak dan Ibu, sebenarnya apakah UMKM harus memiliki izin terlebih dahulu? Sedangkan mungkin ada beberapa UMKM di Kabupaten Tegal yang tidak memiliki izin atau bahkan mereka tidak tahu UMKM itu harus sebenarnya memiliki izin terlebih dahulu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya boleh tanyakan langsung? Untuk yang kedua juga ada pertanyaan dari Mas Muhammad Agus Fatkuloh, mohon maaf kalau saya salah membacakannya. Untuk periklanan yang ditawarkan ke dinas dan OPD melalui media apa? Tadi kan dijelaskan ada website poci.com. Ini kalau salah mohon maaf ya, bisa dijelaskan lagi nanti Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin ada UMKM bisa beriklan di situ mungkin, atau mungkin nanti dari admin terkait, atau mungkin nanti dari admin terkait yang akan mengupload iklannya atau data-datanya, dan juga UM terkait mengirimkan tadi pamflet atau list barang-barangnya. Dan juga ini mungkin tadi ada juga yang menanyakan mengenai jasa. Kalau tadi kan barang nih Bapak dan Ibu, barang-barang mungkin bisa di-list dan lain-lain bisa dijual. Kalau untuk sektor jasa, kira-kira seperti apa nih advice atau saran yang bisa diberikan kepada UMKM yang masih ingin survive di masa pandemi ini? Mungkin 3 pertanyaan itu terlebih dahulu, baru nanti kita 3 ke Mbak Asri ya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya kaitannya UMKM harus berizin. Sebetulnya bukan harus atau tidak harus. Bahasanya kan begini, pemerintah itu untuk mengetahui bahwa dia usaha atau tidak, kan dasarnya adalah tadi dia harusnya terdaftar. Bahasa terdaftar berarti dia izin, kan begitu. Dari mana saya akan tahu bahwa dia itu usaha? Bicara masyarakat kan banyak. Nah, kalau dia kemudian usaha izin itu malah lebih sah. Karena sekarang dengan ada sebutan tadi saya sampaikan itu izinnya sekarang itu lebih gampang, pakainya online, OSS, dan ini langsung terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Tinggal cari saja OSS itu, buka di situ langsung bisa nanti mendaftar di situ. Saran-sarannya apa? Biasanya kalau semacam itu pastilah KTP. Nanti setelah daftar di situ itu tinggal ngikutin petunjuk saja. Isi di situ tuh ada di situ semua. Nah, kalau sudah ini. Dan kalau sudah terdaftar di kementerian, terdaftar di provinsi, pasti terdaftar di kami. Semacam itu. Monggo panjenengan, tadi kan saya bilang nih lah. Kalau panjenengan sudah berizin, akan lebih enak. Ibarat orang naik motor kalau sudah punya SIM kan lebih nyaman, ibaratnya semacam itu. Kemudian yang kedua, tadi kalau tidak salah kaitannya dengan website ya, kaitannya untuk promosi, kita poci.com. Poci.com pun tinggal buka saja, cari poci.com, ya kan, nanti kan muncul. Poci.com itu adalah promosi, itu singkatan tulisannya POTJ. Poci, karena itu singkatan dari portal Indonesia, Jepangnya Indonesia, gitu loh. Oke. Itu POTCI ya Bu ya? POTJ, Poci, TJ. Oke. .com itu boleh promosi, makanya dengan harapan itu di sana nanti ada operatornya atau namanya Mas Agus, itu dari dinas kami. Di sana ada, dia daftar aja, tinggal panjenengan daftar. Nanti kalau syukur-syukur yang namanya orang mau promosi kan dia juga butuh, katakan kalau itu banyak produknya, barangnya kelihatan kan akan dipasarkan lebih gampang. Namanya ini terkenal jualan kacang asin atau katakan ini kopi. Kopinya kayak apa rasanya, orang kan akan ngerti kalau dia menuliskan sedikit lah, katakan tentang produknya dia, pasti oh ini rasanya enak atau bagaimana semacam itu. Tetapi kalau yang tadi jasa pun sama, jasa yang dia laksanakan jasa berupa apa, umpamanya pengiriman, umpamanya semacam itu. Dengan
melalui jasa ini tidak perlu takut atau bagaimana, itulah yang namanya promosi, menjual tetapi yang penting jangan berbohong kan itu. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan yang ketiga kaitannya dengan apa ya tadi? Jasa ya Bu, dengan jasa pelaku Jasa jasa. sama, jasa kan sama, jasa kan otomatis ya kalau mau promosi mau bisa lewat kuci.com ataupun apa. Jadi yang namanya usaha mikro itu dari berbagai jenis, tidak hanya berupa barang, juga bisa berupa jasa. Jasa kan bisa pelistrikan dan sebagainya, itu kan jasa. Jadi ya monggo saja, kalau izin silakan. Saya berharap sekali karena jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Tegal, ternyata dari segi izin memang baru 6.000 sekian, sehingga kepada teman-teman nih yang kebetulan hari ini ikutan yang belum merasa berizin sekarang segera itu Mbak Gina. Dari Bapak, silakan Pak. Jadi terkait dengan jasa, ini saya ada sedikit grafik untuk diperhatikan oleh para penyedia jasa. Jadi dengan adanya wabah pandemik COVID-19 ini, maka yang terjadi adalah ada shifting dari bidang-bidang yang winner dan loser. Jadi misalnya sebelum COVID-19 ini, Sudah kelihatan Pak? Jadi sebelum ada COVID-19 ini, kita bisa perhatikan sebelumnya yang namanya tourism dan leisure itu, ya yang paling bawah itu adalah pemenang. Jadi artinya merupakan salah satu industri yang menghasilkan dan berpotensi menghasilkan banyak uang. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, maka ada shifting, ada perubahan yang kita bahasakan dengan new normal, yaitu normal yang baru. Di situ kita bisa perhatikan bahwa biggest loser, kalau Anda berada di jasa tourism dan leisure, maka itu akan kehilangan pasar. Otomotif, konstruksi, real estate, manufacturing yang tidak penting seperti baju, itu akan ketinggalan. Tetapi saat ini adalah untuk masuk ke bidang-bidang medical supply dan service, saja kesehatan. Lalu processing makanan. Lalu setelah itu personal dan healthcare. Jadi kayak jamu itu healthcare. Lalu ada juga ICT, ID, kemudian e-commerce yang saat ini kita lagi bicarakan. Lalu pertanian dan perkebunan. Nah, hanya dengan panduan satu gambar ini kita bisa memahami bahwa kalau dengan berubahnya situasi dunia, dengan berubahnya situasi perekonomian, maka kita sebagai pengusaha juga harus bisa shifting, harus bisa meninggalkan yang tidak menguntungkan dan masuk kepada yang menguntungkan. Bagaimana caranya? Ya, kalau misalnya sudah ada investasi sana, memang harus cut loss. Pengusaha harus bisa begitu, harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau gitu saya stop sharing screen berarti ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya saya mungkin mau ke Mbak Asri nih. Halo Mbak Asri. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, siap Mbak. Yang pertama dari ada namanya nih Mas Aristoteles. Waduh, ini terkenal sekali memang ya penanya kita ini. Mau nanya dong katanya, apa sih bedanya berjualan online menggunakan sosial media, website, dan juga di marketplace? Kan udah banyak tuh platform yang mendukung jualan online. Kayak ada Facebook Market, misalnya FB Market. Nah, apa sih bedanya sih Mbak? Gitu. Dan mungkin kenapa harus memilih punya website juga nih? Jadi gini, sebenarnya lebih ke buying attention-nya atau tujuan kita sebagai pengunjung marketplace dan sosial media. Nah, biasanya sih kalau misalnya orang masuk ke sosial media itu lebih attention-nya adalah untuk melihat produknya, melihat updatean gambar. Ya nggak sih Mbak Kina? Kita kan pengen tahu update fotonya. Nah, tapi tetap kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang misalnya ya, kebetulan saya juga merasakan hal yang sama nih.
real case aja, saya pernah ingin membeli suatu dompet kulit untuk gift. Nah, lusa itu saya harus mendapatkan si produk itu karena kan harus saya berikan ke orang yang ulang tahun misalnya gitu ya. Saya langsung search itu di Google. Jadi dompet kulit Jakarta murah seperti itu. Nah, ketika muncul suatu brand dari marketplace, saya tetap cari tahu karena dia muncul di halaman pertama. Saya kepo karena kan kalau di marketplace itu yang muncul banyak brand ya Mbak ya. Jadi nggak mungkin hanya brand kita dong ya. Nah disitulah kita riset gitu. Kita akan secara behavior itu kita mencari produk mana yang paling kredibel atau dengan produk yang kita suka ya, bahannya bagus, gambarnya bagus. Nah di situ saya mulai kepo-kepo nih. Saya harus tahu si produk ini asalnya dari mana, dia pakai bahan apa. Nah akhirnya ketika saya cari-cari, ini ada satu brand yang nggak memiliki website. Jadi awalnya saya pengen beli, agak sedikit nggak yakin gitu ya Mbak Kina ya. Jadi saya mencari brand yang terbaik di antara brand-brand yang muncul di marketplace. Nah, contoh singkatnya sih itu, apa yang membedakan antara marketplace dan website. Jadi website itu adalah sebagai portofolio atau istilahnya kayak bangunan atau rumah lah dari brand kamu gitu. Kamu di situ bisa update profil. Biasanya sih kalau penjual-penjual itu ingin menunjukkan kapan apa tuh namanya berdirinya kapan gitu kan, profil si pemilik usahanya gitu. Sedangkan sosial media dan marketplace itu sebagai channel promosi karena kita tahu di sosial media dan marketplace itu base-nya udah banyak banget orang yang berlalu lalang di situ ya. Tapi website itu bisa menjadi base kita untuk portofolio produk kita. Kita ingin memperlihatkan kalau produk kita itu lebih baik gitu misalnya. Nah, kayak gitu sih, Mbak. Oke, siap Mbak. Nah, mungkin langsung Ya. pertanyaan kedua dan ketiga, tapi agak mepet Nggak waktunya, nggak apa-apa. apa-apa Oke, ya aku Mbak? coba jawab cepat. Yang pertanyaan kedua dari Mbak Vera, kayak kuis Iya, jadinya kayak kita kuis ya, nih. nggak kayak talk show nih. Dari Mbak Vera, ada pertanyaan, bagaimana saya bisa menyesuaikan tampilan toko online atau website saya dengan bisnis yang sudah berjalan? Kemudian pertanyaan ketiga dari Aris Gunawan, apa sih sebenarnya kelebihan Sitebit dari yang lain? Beberapa waktu lalu banyak yang menawarkan hal yang sama dengan biaya lebih rendah, katanya. Benar nggak sih Mbak? Terima kasih. Silakan Mbak langsung dijawab. Ya, oke. Jadi gini, kalau di Sitebit, ketika kamu sudah memiliki toko, dan misal di Instagram atau di Marketplace, kamu tinggal memilih template yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan ratusan template sesuai dengan industri usaha kamu. Nah, meskipun ada template, itu kamu tetap bisa ubah-ubah. Jadi itu hanya sebagai, apa ya, istilahnya kayak guide kamu di awal gimana sih tampilan website yang baik. Jadi untuk kontennya kamu bisa atur sendiri. Nah, kalau misalnya kamu tetap bingung, di Sitebit kita banyak banget artikel-artikel yang bisa membantu kamu gimana menentukan website yang baik. Kemudian tim Sitebit sendiri kita siap membantu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun. Jadi untuk tampilan misal customer kita tuh ada yang usahanya plumber. Jadi dia itu membuat semacam pipa. Nah, dia juga konsul nih, gimana ya caranya buat website saya ini menarik tampilannya, terus untuk menentukan nama website sendiri. Nanti kita akan bantu, kita cari apakah nama website yang kamu inginkan itu masih available apa enggak, gitu. Nah, nanti kalau misalnya Mbak ingin tetap tahu gimana cara membuat website, nanti bisa hubungi dan nanti PPT-nya akan saya share. Di situ ada artikel yang bisa Mbak download, gimana ada form yang tadi tuh untuk menentukan untuk branding konten websitemu, gitu sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi, apa kelebihan Sitebit dengan yang lain? Oke, sebenarnya banyak ya yang menawar harga lebih murah gitu. Nah, tapi yang membedakan adalah Sitebit ini sudah satu paket. Jadi, kalau misalnya saya bilang Sitebit ini adalah website, kita itu sudah termasuk hostingnya juga, kemudian termasuk nama website, itu sudah termasuk nama websitenya, kemudian kita akan memberikan 5 email bisnis. Jadi nanti email itu belakangnya akan sesuai dengan nama website kamu. Nah, ini satu hal yang penting sih sebagai pemilik bisnis. Jadi lebih menunjukkan kredibilitas bisnis kamu dengan memiliki email bisnis. Jadi nggak pakai @gmail gitu kan ya Mbak Kina belakangnya ya, kan agak-agak nggak profesional. Apalagi biasanya teman-teman yang selalu ikut pameran-pameran nih, exhibition.
Nah, ini sih memiliki website itu penting dan Sitebit sudah satu paket gitu. Kalau misalnya Oke, siap deh. kita juga Aku potong Oke, dulu nggak apa-apa ya boleh Mbak boleh Astri boleh. ya. Nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol Oke. lagi. Dan juga mungkin untuk nanti para penanya juga yang udah aktif banget di kolom chat, aku mau minta mungkin para speaker, pembicara yang mungkin nanti pertanyaannya nggak bisa kita jawabin satu-satu di sini, di sesi kita, bisa bantu dijawab Mbak Astri juga. Ini sepertinya Ya, cukup banyak saya tadi yang juga tertarik menggunakan punya ya, website. Bisa dijawab langsung ya oke. Mbak Asri, kemudian juga dari tim Kabupaten Tegal juga. Dan sekarang saya mau lanjut ke pembicara kita berikutnya. Thank you Mbak Thank Asri. you.